wa ila musanifatil kitab wa mukatibillatil kitab wa masyayikhi wa ustadihi wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada beberapa maksiat-maksiatnya hati. Kemarin maksiat-maksiatnya ya hati ya. Kemarin riya sudah, ujub sudah, terus ragu-ragu dengan ketentuan Allah, ragu-ragu dengan Allah, dengan ketentuan Allah sudah, menipu-nipu hukum-hukum Allah ya sudah, ya kan? Yang seterusnya wal qanutu, dan juga keciati, al yaksu artinya putus asa, mir rahmatillahi, dari rahmat-rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup itu mungkin kekurangan, dari kecil sampai tua kok masih motong, terus mana harganya murah ya kan, itu kanti perasaan enak nian, dikit-dikit beli mobil, beli motor ya kan? Beli ini beli itu. Kok kadang untuk makan kok susah lah. Nggak usah dipikir nian Pak Guru ya, santai wae. Tidak boleh seperti itu kan. Nah, semua-muanya itu sudah ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kerja itu ibadah, kalau rezeki itu jatah, sudah ada tulisannya. Nah, rezekinya Mas Gendon ketukar dengan Kang Dedi ya orang mungkin ya kan. Atau Allah tuh sampai keliru ngasih rezeki, harusnya jatahnya Pak Guru Tamrin kok dikasih Kang Pur, ya tidak bakalan. Dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kerja itu diniati ibadah, perintahnya Allah, menggunakan apa-apa yang dimubahkan oleh Allah itu boleh dikerjakan sebagai ibadah, termasuklah kerja, nikah, makan, minum, dinikmati wae. Ya artinya bagaimana kalau kita dengan segelas kopi dan sebatang rokok bisa bahagia, untuk apa kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan hal-hal yang menyulitkan kita? Makan yuk gitu ya kan. Wah kalau ndak di tempat jando sana tuh ndak enak kata Pak Guru kan. Masya Allah. Mampir loh. Kebahagiaan kok digantungkan hal yang aneh-aneh ya kan? Ya kalau ndak jalannya macet Pak Guru. Ya selain jalannya macet ya kalau pas jando itu jualan, kalau ndak ya, kan jadi kecewa, jadi repot ya. Ya, diibaratkan begini loh. Ngapa ibaratnya itu nikmat Allah yang sedikit itu kalau kita bisa menikmatinya, enggak angah-angah istilahnya. Kok bisa enak bagaimana? Contoh Pak Janis, ijaknya puasa Senin ya kan, puasa Senin, puasa sunat atau puasa biasa kita lah ya kan. Nah itu kan kita nengok tempe, nengok tahu, nengok air putih ya kan. Lah itu seolah-olah itu pokoknya masya Allah. Kalau sore itu ya kan, lah itu lebih rasa ayam, sate, siput, telek itu pokoknya lebih enak itu. Lah itu gambarannya begitu. Nah, jadi kalau kita dengan yang sederhana bisa bahagia dengan yang sederhana, untuk apa kita menggantungkan kebahagiaan dengan hal-hal yang menyulitkan kita? Mbak sabar ya gitu, tulis mangan karo sambal korek, karo sambal terasi, kadang terasi dibakar gitu ya dok. Makan sampai pakai nasi putih itu enaknya udah karu-karuan. Nah ini masih menghayal, wah ini pakai ayam panggang ya enak, yes repot. Akhirnya sambil ngalamun punya telur sikok ya kan,
ada terasi, ada nasi, telurnya belum didadar masih utuh. Wah, ini wae yang enak telur ini. Nanti aku ramkan nanti jadi ayam induk, ya kan. Nah, ayam induk nanti netas anaknya 12 gitu. Nah, anaknya 12, terus pokoknya nanti beranak-anak lagi jadi buahnya, aku tukar sampai jadi kambing tukar jadi sapi, ya akhirnya udah jadi makan. Menghayal seperti itu kan. Nah, akhirnya awas besok kok ada yang ganggu nyuri sapi aku, kok jadi sapi kan. Oh, kok aku tinju tas, lah rupanya telurnya yang ditinju. Pecah. Enggak karu-karuan. Nah, itu gambarannya begitu. Jadi wes pokoknya kita jangan menggantungkan suatu kenikmatan itu dengan sesuatu yang sulit. Kita harus semakin sedikit apa yang kita butuhkan itu akan semakin nikmat di dalam hidup. Nah, itu. Jadi jangan putus asa tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga umpama ngaji karena ya ini ya enggak iso 10 kilir bawa sulam taufik, 10 kilir bawa Fathul Qorib, 10 kilir bawa tafsir Jalalain. Kon maca yo ora iso-iso. Tapi apik nek ora iso ngono ku Pak Guru. Nah iso malah repot. Malah kebolak-kebalik ndak karu-karuan wis apik ra iso ngono wis pokoke. Wis ngebek-ngebek itunya wis penting melok ngaji ngono wis pokoke apik dhewe. Nah itu penting hadir ya. Diulang jurumiyah wis sambar ping pindho ping telu sing biyen wis apal yo ora iso-iso wis. Wis sampe ora apa-apa. Ya penting pokoke terus. Ya mir ya. Ajar terus. Ajar terus. Enggak apa-apa, jangan putus asa. Maksudnya ini kan merangkan putus asa, ya kan? Jangan sampai kita seperti itu. Bebal ya. Enggak apa-apa, biarin begitu. Nah, dengan kita nian-nian menggantungkan diri kita dengan rahmatnya Allah. Ya enggak di kita, siapa tahu nanti di anak-anak kita ada berkahnya tentang ilmu itu. Dan di anak-anak kita, siapa tahu nanti di cucu-cucu kita. Dan insya Allah ada beberapa kaul ulama, kitab apa itu saya lupa, itu nanti akan ditunggu oleh Allah hingga sampai 7 turunan. Allah. Nah, siapapun itu yang mengabdikan dirinya untuk ilmu, nah, kan? Ilmu apapun itu, nah, contoh mungkin Pak Lupi macam ini kan. Enggak koro-koro besok cucunya jadi orang alim, enggak tahu. Apa sih kok cucunya jadi orang alim ini? Wong bapaknya Kiai Ida, anaknya Pak Lupi Kiai Ida, ya kan? Oh rupanya ditelusur. Oh rupanya dulu Pak Lupi pernah ngaji, hadir terus malam Sabtu tuh. Malam Senin ya nggak ketinggalan kalau nggak lupa. Gitu. Nah itu seperti itu. Lah kok anaknya jadi orang yang alim ya karena dulunya orang tuanya pernah babat, pernah berjuang, pernah nerakati atau riadah untuk anak-anaknya walaupun tidak berhasil di dirinya. Jadi jangan sampai putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau dulu mungkin ya kan, ya Allah dulu saya sholat tidak Pak, macam mana lah Pak, dulu saya minum terus ini macam mana, bisa tidak diampuni Allah? Insya Allah diampuni. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, pokoknya sudah ditakdir oleh Allah, dikasih hadiah oleh Allah macam ini, bisa duduk di majelis taklim, mengaji tentang hukum-hukumnya Allah, ilmunya Allah. Itu hadiah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa dari Allah. Yang kita ini mau nggak mau, terima nggak terima, itu pilihan, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih sesuatu yang berat, yang utama, yaitu ngaji, mendengarkan atau melihat atau ikut campur atau berkontribusi dalam keterangan tentang Allah dan Rasulnya dan hukum-hukumnya Allah dan Rasulnya. Jadi nggak usah putus asa, benar nggak paham, hadirlah, caranya begitu. Dan itu sudah disebutkan salah satunya dulu, umpama dari kecil kita tidak pernah ngaji, nggak pernah belajar, ikra nggak iso, ya kan? Nah, mumpung masih ada suatu tempat majelis ilmu, apalagi kok dengan saya baik. Dimanapun kalian, kalau ada yang ngaji pakai kitab-kitab kuning seperti ini yang sudah dijelaskan oleh para ulama,
Nah, penjelasan dari para ulama ikutilah. Karena itu salah satu, nah ini umpama besok saya sudah nggak ada. Salah satu, andaikan kalian keumpama kepengen belajar, carilah orang-orang yang paham atau artinya itu bisa dengan kitab-kitab kuning atau Arab gundul, bukan Arab Melayu loh ya, Arab gundul. Ya karena apa? Dengan seperti itu tanda bahwa beliau-beliau itu termasuk golongan orang-orang yang alim, walaupun ibaratnya tuh sekloter atau setingkat yang sedemikian. Karena dia alatnya ada, ilmu alatnya ada. Jadi yang dulu nggak ngaji, nggak belajar, belum tahu, jangan kecil hati, ngikut sama golongan orang-orang yang alim, golongan orang-orang yang ngaji, yang belajar. Bukan dikir loh ya, bukan dikir loh Pak Sabar ya, ngaji. Dikir ya baik. Nanti kalau saya ngomong macam itu dikira merendahkan zikir-zikir yang ada, tidak. Cuman apapun itu asal yang berhubungan dengan ilmu-ilmunya Allah, apalagi kok tentang hukum-hukumnya Allah, lah itulah kepentingan Allah dan Rasulnya. Nah, contoh yang kalian ngaji, oh ibaratnya dengan ngaji tahu, oh ini loh yang wajib. Lah wajib itu kepentingannya agama, apa kepentingannya gurunya, apa kepentingannya muridnya? Tentu kepentingannya agama, kepentingannya Allah dan Rasulnya, supaya umat, supaya hamba-hamba Allah ini tahu ini loh yang wajib, ini loh yang sunnah, ini loh yang haram, ini loh yang batal, ini loh syaratnya dan seterusnya tuh. Lah beda kalau dengan zikir atau ibaratnya tuh fadhoil. Wah kalau mau begini-begini, nah, pokoknya nanti dapat bidadari, terus kejarannya kan ya kelam besok di surga itu. Nah itu kepentingan siapa? Nah, namanya kepentingannya kita sendiri. Kang Dedi lah sholat tahajud dari sudah isya sampai subuh. Apa tujuannya? Nah, kepentingannya diri sendiri supaya mulia, supaya calonnya menang dan segala macam lah pokoknya. Nah, itu tetap kepentingannya sendiri. Beda dengan hukum-hukum tadi. Nah itu adalah kepentingannya Allah dan Rasulnya. Nah, itu seperti itu. Makanya yang dulunya ibaratnya sekarang baru dikasih sadar sama Allah, dikasih hadiah oleh Allah tuh sadar, ya kan? Mau ngaji, mau belajar, walaupun nggak paham, ikut-ikut duduk-duduk di situ, bahkan sudah bolak-balik diterangkan. Sampai nanti orang-orang yang seperti itu, apalagi kok sampai duduk, orang mampir tok loh, tidak niat ngaji, itu masih ikut golongannya nanti yang dipamerkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan malaikat-malaikatnya yang ada di langit. Dan itu salah satu jalan yang dulu saya sampaikan, salah satu yang disampaikan Imam Al-Ghazali, ya kan? Kan orang sepakat para ulama bahwa ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Nah, akhir daripada yang baik, akhir yang tidak baik sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Pelaksanaan akhir yang jelek tadi itu dulunya tuh sudah ditulis apa belum? Tentu sudah ditulis. Lah dengan kita tahu bahwa dulu itu ditulis, lah umpama ini Mbak Sabar lah gue contoh, ya kan? Jadi karena sudah tahu bahwa ini tulisannya sudah dulu, ya Allah, masa ibaratnya ngerubah dikit tidak mau, ya Allah. Lah ngerayu Gusti Allah tuh lebih enak Mbak Sabar daripada ngerayu menungso Mbak. Kadang 7 tahun apa dibek bojo ra iso-iso Mbak. Tapi nek Gusti Allah gampang Mbak, asal kita nglendot terus. Nah, jangan suul khotimah lah ya Allah. Masa gitu wae ndak apa ya Allah. Ya kalau kita yang ngerubahnya memang nggak bisa. Tetapi kalau kita minta sama Allah, wong Allah yang ngasih ketentuan, ya tetap bisa. Wong Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Walaupun dulu mungkin ditulis oleh Allah umpama jelek akhirnya tulisannya. Tapi kalau kita rayu terus, lah garanti lah ya Allah. Lah masa umpama kangkur ya kan? Masa aku khotib suul khotimah ya Allah. Jajak gitulah kan.
Iya. Ya masa gak kasihan ya Allah, ngaku khotim kok ya Allah lah. Dirayu gitu. Nah, ngelendot-ngelendot sama Allah. Gantilah ya Allah, jangan suul khotimah lah, kan gitu. Lah itu, Pak Guru ya gitu. Masa ya Allah, saya ini guru agama, guru madrasah ya Allah. Pak Guru tamrin kan. Jenggotku panjang ya Allah, putih sebelah. Masa suul khotimah ya Allah, gantilah ya Allah. Lah kan begitu gambarannya. Ganti rondo. Lu jangan sampai ke situ Pak Guru. Ini nanian ini masalah hak dan batil kok tekan rondo barang. Wah itu perkara nggak penting Bang. Oh malah sampai dikelindutkan sama Allah. Malu-maluin loh. Ini perkara penting, perkara suul khotimah dengan husnul khotimah. Ya andai kan kok ditulis oleh Allah suul khotimah, minta dirubah, lendot istilahnya. Lah salah satu jalan menurut para ulama untuk bisa ngelendot atau ibaratnya tuh merayu Allah atau istilahnya riyadhah tentang itu ya dengan salah satunya jalan ngaji atau belajar tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Yo, ndak usah apalah mikir ya kan ya. Dengan demikian ini salah satu ibaratnya malam ini kan kita tahu oh begitu toh prosesnya. Lo kan gitu. Apa mau kok macam Pak Janis ya Allah saya dulu BPD ya Allah masa suul khotimah lo gitu loh Pak Janis maksudnya itu dengan ngaji tahu dengan itu maksudnya gitu loh. Nah itu kan begitu Ganti ayam. nah itu begitu sudah paham ya. Akhirnya apa supaya kita itu enggak putus asa dengan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya urusan dunia Dia urusan dunia tapi kalau bisa jangan Pak ya, usahakan urusan yang penting-penting. Nah itu ya. Kalau urusan kata Pak Guru tamrin tadi jando itu kalau sepele itu itu sama Kang Dedi selesai itu udah payah ke Allah ya kan itu. Ngolah mu'alif rahimahullah atau kok pengen kuat lah itu kalau Pak Janis itu ke Pak Lufi selesai Pak, anda usah sama Allah ya. Pak sama Allah tuh yang pakem-pakem yang penting-penting lah itu seperti itu. Jangan perkara jalan macet tuh ngadu sama Allah ya Allah jalan macet pakai alasan pula anda jadi ngaji. Nah, maksudnya intinya kita jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Falyaksu maka adapun putus asa minha dari rahmatnya Allah itu kabiratun termasuk dosa besar. Nah, gitu ya. Fala yajuzu maka tidak diperbolehkan apa dalika demikian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walau ma'artika bil kabairi walaupun mungkin dulu-dulunya ataupun ya saat ini masih bergelimang menjalankan dosa-dosa besar lah itu. Salah satu kisah lagi ya kan. Besok di akhirat itu di hadis itu ada diterangkan. Ada seorang hamba itu dipanggil oleh Allah, ya kan? Itu. Tapi ini jangan ditiru loh Pak Lufi ya. Kalau bisa jangan yang itu loh ya. Kalau bisa, kalau bisa tidak payah yang itu. Maksudnya ini contoh tentang rahmatnya Allah, husnudzon dengan Allah. Lah itu maksudnya begitu, ya kan? Jadi salah satu, ya kan? Dulu besok itu ada seorang hamba itu dipanggil oleh Allah dari neraka. Jadi dipanggil, wahai hambaku. Bagaimana apa kamu sudah mendapatkan apa yang aku janji-janjikan? Benar ya Allah, aku sudah engkau hukum di neraka segala begini-begini. Nah, kau sudah terima dengan bahwa itu kesalahanmu, aku hukum di neraka? Terima ya Allah. Ya sudah, sekarang balik ke neraka. Lah, orang itu Pak Lupi nak balik ke neraka itu kayak enggan gitu. Akhirnya noleh gini kan, melirik dikit. Wah mosok si Allah ya Allah, engkau masuk tega nian sudah dari neraka engkau naik kan kok nak ditanya itu udah dimasukkan surga, nak suruh ke neraka lagi lah itu. Lalu saya akhirnya ditanya kenapa kamu enggan-engganan ke neraka lagi? Aku tidak mengira ya Allah engkau setega itu. Ya akhirnya dengan demikian wong rahmatmu tuh begitu luas mosok ibaratnya begitu kok dimasukkan lagi ya akhirnya dikarenakan dia tidak putus asa dengan rahmatnya Allah tadi, maka akhirnya dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sampai di sini ditegaskan, artinya salah satunya juga andaikan dulu kita pernah berbuat dosa, jangan kecil hati. Entahlah, mengaku dosanya banyak, entah diampuni Allah entah tidak. Terus ibaratnya berbuat baik macam ini entah ada gunanya entah tidak. Tidak boleh seperti itu. Pokok berbuatlah baik, apapun yang kita bisa, apapun yang kita bisa laksanakan, bisa kerjakan, kebaikan itu dikerjakan, jangan sampai tidak. Dan mengerjakan kebaikan itu harus agak buru-buru, jangan kok wah besok nak sedekah, enggak jadi jangan. Perintah tentang kebaikan, nak ibadah, nak apa, nak sholat, nak tobat segala macam harus buru-buru. Kata-katanya wah syari'u itu cepat-cepat apa lambat-lambat deh? Cepat-cepat, kan? Fastabiku, berlomba apa santai-santai? Wasa'a, lari kecil apa lari santai? Nah, semuanya perintahnya dalam kebaikan tuh suruh cepat, jangan kok salon-alon saat itae. Kalau itu kebaikan jangan. Nah, kalau kebaikan kok yang sudah itu boleh ngomong begitu. Tapi kalau yang nak dikerjakan, nak ngaji, nak nian-nian, nak sholat, nak tobat segala macam itu harus semangat gitu loh. Jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun itu jangan sampai kok terus dulunya itu dosa, terus nanti nggak dapat ampunannya Allah, nggak dapat rahmatnya Allah. Jangan. Ini ayatnya nyata. Qala Allah ta'ala ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Al-ayat. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Hamba-hambaku yang mana? Nah, ini alladzina rupanya orang-orang asrafu yang pada melewati batas fi anfusihim di dalam atas diri mereka. La taqnatu, jangan memutus siapa kalian semua min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya semua hamba yang ada di dunia ini tiap saat, tiap detik, siang dan malam, ya kan, selagi nyawa itu belum sampai di tenggorokan, atau andaikan waktu, andai pribadi orang itu, ya kan, atau andaikan waktu itu matahari belum timbul dari barat, maka Allah masih memanggil-manggil kita, maka Allah masih memanggil hamba-hambanya untuk supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dulu ibaratnya perbuatannya Masya Allah, pokoknya dari binatang tuh lebih baik binatang. Wong binatang dikesot enak, ya kan, untuk lauk, ya kan? Yang disalahpahami Pak Janes, Kang Dedi, Pak Lupi, ya kan, yang beli kambing dikiranya nak untuk pengajian, rupanya mesti orang adu hajatan. Walaupun begitu, nah, itu kalau kambing, ya kan, dikesot enak. Nah, wala kalau manusia, ya kan, nah dikesot kok dihukum, ya bener. Orang dikesot kok ngentek-ngentek nih segala macam, bojone wong barang ditekno, kurang ajar. Nah, itu seperti itu. Nah, itu walaupun demikian, asal dia itu nyawa itu belum sampai di tenggorokan, atau andaikan masa dunia ini belum sampai matahari itu terbit dari barat, itu masih dipanggil-panggil oleh Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku semuanya, jangan kecil hati, kemari mendekat kepadaku. Lah ibarat umpama kekasih gitu, rene biar saya peluk. Nah, gambarnya begitu kalau Pak Guru tentang jando tadi maksudnya. Lah gambarnya begitu. Dia kemari. Walaupun tadinya itu sengkelawan ndak karu-karuan, ya kan, itu diselingkuhin umpama kok jando atau kekasih. Lah Allah ya begitu, walaupun wis orang itu maksiat luar biasa, tapi masih tetap dipanggil-panggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibaratnya tuh putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuzilat, diturunkan apa hadhil ayah, inilah ayat. Apa sebabnya? Fisababil khosin, dengan sebab yang khusus. Illa annaha, kecuali sesungguhnya ayat itu amatun, umum fi jami'il ibadi,
di dalam seluruh hambanya ila yaumil kiamati, hingga sampai yaumul kiamah. Makanya kita tidak boleh umpama kok ada di keterangan depan kemarin ya kan, ada kan ada kawan kita yang maksiat segala macam kok terus kita wah neraka itu apa diampuni Allah kalian tuh, wah itu jangan begitu ya kan. Ini untuk umum semuanya, orang Islam maupun non Islam semuanya mendapatkan hak dari panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum hari kiamat, sebelum umpama dia itu nyawa itu sampai di tenggorokan, lah itu masih dinanti-nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang non muslim ya silakan supaya jadi Islam. Yang dulunya sudah Islam, dulunya kurang baik ya kan, ibadahnya kurang baik, perbuatannya tidak baik, ya masih dipanggil-panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan kecil hati. Pokoknya kita tidak boleh ibaratnya kita lagi ikut ngaji sedikit wae terus mau ikan cane nyala-nyalakan kawannya ya kan, ngorgan sedikit wah neraka kalian sampah masyarakat. Jangan begitu. Kalau mu'alif rahimahullah, kita nggak tahu, siapa tahu suatu saat nanti karena panggilannya Allah ini, beliau itu kita doakan untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afada memberi faedah dari kepada keterangan tersebut siapa? Ar-Ramliyu, Imam Ar-Ramli. Wa takabburu ala ibadillahi wa huwa raddul haqi. Yang seterusnya termasuk penyakit hati, yaitu takabur, sombong atas hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.